Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 pada hari ini? Insya Allah anak-anak kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak kelas 4, hari ini pelajaran kita pelajaran kemuhammadiyahan. Oke, sebelum kita menuju ke pelajaran kemuhammadiyahan, marilah kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, sekarang anak-anak bisa melihat atau mendengarkan videonya Ustaz Sudirman. Kalau anak-anak belum punya pegangan buku, anak-anak bisa memperhatikan dengan sebaik mungkin. Oke, yang pertama yaitu bab 1, mengenal organisasi otonom pemuda Muhammadiyah. Setelah melewati masa anak-anak, akan memasuki masa remaja. Dari remaja menjadi pemuda. Pemuda hari ini harapan masa depan yang akan melanjutkan perjuangan generasi tua. Jadi anak-anak itu harus melewati masa pertama masa kecil, yang kedua masa apa? Masa remaja, yang ketiga masa remaja, selanjutnya yang ketiga adalah masa pemuda. Pemuda ini adalah melanjutkan perjuangan apa? Perjuangan generasi orang-orang tua. Oke, baik anak-anak. Anak-anak bisa melihat lembaran selanjutnya, yaitu kalau tidak punya lembaran bisa diperhatikan di video ini. Apa yang dilakukan pada tahapan usia-usia di atas? Ketika umur 20 sampai 40 tahun, apa yang dilakukan untuk bisa aktif di pemuda Muhammadiyah? Situ anak-anak bisa melihat gambar. Anak-anak bisa melihat gambar di atas tadi. Oke, selanjutnya nenek. Nenek. Waktu dalam perjalanan menuju terminal, dua pemuda melihat seorang nenek akan menyeberang jalan. Pemuda yang pertama melihat saja, pemuda yang kedua tidak berani menyeberangkan. Nenek ini ragu-ragu untuk menyeberang. Akhirnya nenek tidak jadi menyeberang. Nah, bagaimana sikapmu ketika menjumpai peristiwa tersebut? Jadi anak-anak harus bisa melihat. Anak-anak bisa melihat ketika ada orang yang tidak bisa menyeberang dan tidak bisa menyeberang jalan. Apa yang anak-anak bisa melakukannya untuk yang terbaik. Apakah anak-anak bisa menyeberangkan seorang nenek atau tidak? Jadi anak-anak harus bisa memberanikan diri. Kenapa? Karena di situ nenek tidak bisa menyeberang karena dia dengan usianya sudah sangat tua. Oke, selanjutnya anak-anak bisa memperhatikan halaman selanjutnya, yaitu di situ sejarah berdirinya pemuda Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat perhatian kepada pemuda-pemuda kauman. Para pemuda memiliki semangat dan bakat walaupun di antara mereka ada yang bandel. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat perhatian kepada siapa? Kepada pemuda-pemuda kauman di desa Kauman waktu itu. Jadi pemuda memiliki semangat. Pemuda itu sangat mempunyai semangat dan punya bakat walaupun di antara mereka masih ada yang bandel, maksudnya ada yang nakal gitu ya. Berkat pendekatan dan kecintaan pemuda ini, Ahmad Dahlan berhasil menghimpun dan mengumpulkan mereka dalam sebuah wadah yang bernama Siswo Proyo dan Priyo. Di perkumpulan ini mereka mendapat pendidikan agama. Waktu di perkumpulan ini mereka mendapatkan pendidikan agama dari siapa? Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu budi pekerti dan keterampilan.
Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada mereka bagaimana cara akhlak yang baik atau akhlak yang mulia dan memberi keterampilan kepada mereka biar mereka bisa. Selanjutnya berkembang dan maju pesat. Dasar ini pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di mana? Di Makassar tahun 1932 memutuskan berdirinya Muhammadiyah bagian pemuda yang memiliki tugas khusus untuk mengasuh dan mendidik pemuda keluarga Muhammadiyah. Dalam waktu singkat Muhammadiyah bagian pemuda telah membentuk di banyak ranting dan cabang Muhammadiyah. Pembinaan pemuda Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah diamanahkan kepada pemimpin Muhammadiyah sesuai dengan levelnya. Pemimpin pusat Muhammadiyah lewat Majelis Pemuda Muhammadiyah bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan membimbing dan menggerakkan. Jadi pemuda Muhammadiyah bisa mendapatkan ilmu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Di mana? Di desa Kauman. Nah, waktu itu mereka mendapatkan budi pekerti yang diajarkan oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu itu banyak sekali anak-anak yang agak nakal atau bandel, tapi waktu itu mereka juga mendapatkan ilmu yang sangat baik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan ilmu agama Islam kepada mereka. Muhammadiyah bagian pemuda dalam acara majelis tanwir mendapat persetujuan untuk dijadikan sebagai organisasi otonom. Muhammadiyah pemuda waktu itu secara majelis tanwir mereka mendapatkan apa? Mendapatkan persetujuan. Pemuda mendapatkan persetujuan untuk apa? Untuk dijadikan sebagai organisasi. Organisasi apa? Organisasi otonom atau ortom. Ortom artinya memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Ingat-ingat ya, ortom artinya apa? Memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga sendiri. Paham anak-anak ya? Pada majelis tanwir yang diadakan pada 26 Zulhijjah 1350 bertepatan tanggal 2 Mei 1932. Ini ditetapkan secara resmi berdirinya pemuda Muhammadiyah. Jadi pemuda Muhammadiyah diresmikan pada tahun berapa? Pada 26 Zulhijjah 1350 bertepatan tanggal 2 Mei tahun berapa? 1932. Maksud dan tujuan pemuda Muhammadiyah. Maksud dan tujuan pemuda Muhammadiyah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pemuda Muhammadiyah pasal 4 yang berbunyi menghimpun, membina dan mengerahkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader perserikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi mereka dibina untuk apa? Untuk menjadi apa? Kader Muhammadiyah masa depan. Kenapa? Karena mereka adalah pemuda. Nah, jadi pemuda di situ mereka akan dikader untuk apa? Untuk bisa menggantikan orang-orang yang sudah tua nantinya. Jadi mereka sudah bisa dikader mulai waktu apa? Waktu muda. Maka waktu muda itu mereka sudah mulai dikader oleh siapa? Oleh pimpinan pusat untuk sebagai penerus untuk memperjuangkan tujuan Muhammadiyah, tujuan didirikan Muhammadiyah di negara kita, di negara Republik Indonesia. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, dan apabila ada kurangnya Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya.
Dan Ustadz berpesan kepada kalian semuanya, jangan lupa belajar di rumahnya masing-masing. Kalau anak-anak sudah keluar dari rumah, tolong untuk bisa menjaga kesehatan, terutama memakai masker kalau perjalanan itu jauh. Baik anak-anak, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, dan apabila ada kesalahan dari Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.